Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk kita belajar bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita memfokuskan hati pendengaran kita untuk kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kiranya Roh Kudus akan menuntun kita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita semua boleh diberkati, dikuatkan, diberi pengharapan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang terbaik Engkau beri bagi kami dalam ibadah bersama, dalam rumah tangga kami masing-masing, baik secara pribadi pun juga. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mau memberi hati kami, hidup kami, pendengaran kami, untuk kami mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kiranya momen yang terbaik ini kami gunakan untuk kami berjumpa dengan Engkau. Urapi kami semua, hamba-Mu, Engkau menguduskan, mengurapi, melayakan hamba-Mu. Oleh kasih karunia sajalah Tuhan menyanggupkan hamba-Mu untuk berdiri menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya kuasa hikmat pengurapan daripada Allah menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedang berada di minggu kedua di bulan Desember. Dan bulan Desember di mana kita sebagai umat Kristiani, kita masa-masa kita memperingati satu peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, di mana Kristus datang ke dalam dunia melalui kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan berbicara, kita akan melihat, merenungkan bersama teks-teks atau bagian-bagian Alkitab yang berkaitan dengan cerita-cerita Natal atau cerita-cerita tentang kelahiran Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bersama satu cerita dalam Injil Matius. Mungkin cerita ini sering kita dengar tentang orang-orang Majus yang dari timur ketika mereka datang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ketika mereka datang untuk menyembah Tuhan. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, kita baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi kita akan belajar bersama, merenungkan bersama tentang orang-orang Majus dari timur. Bicara tentang Natal, tidak bisa dipisahkan dari orang-orang ini yang datang dari jauh untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan sekaligus mereka menyembah kepada Kristus yang lahir di Bethlehem. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan biarlah kita boleh menyimaknya di Alkitab kita masing-masing. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang merintah Yehuda,
karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak saudara dikasih Tuhan, cerita tentang orang Majus hari ini saya akan bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kita akan melihat tentang siapa orang Majus itu, ya. Siapa orang Majus itu? Dan yang kedua adalah apa yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan orang Majus yang datang ke Yerusalem untuk mencari menyembah Yesus Kristus yang lahir pada waktu itu. Nah, kita akan pertama melihat dulu bahwa siapa sebenarnya orang Majus. Orang Majus sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, kata Majus itu sebenarnya diartikan sebagai magos, ya. Magos. Magos itu sebenarnya kata ini muncul misalnya di dalam kitab Daniel itu yang merujuk kepada orang-orang yang bijaksana, atau juga bisa merujuk kepada ahli tafsir mimpi, atau bisa juga merujuk kepada tukang sihir, ya, atau juga pada ahli perbintangan. Nah, kata magos ini kemudian sebenarnya banyak lebih merujuk kepada yang sifatnya tukang sihir, yang sifatnya ahli dalam menafsirkan, ya, mimpi. Dan kemudian kata magos ini dari bahasa Yunaninya kemudian diterjemahkan, kalau kita dengar istilah dalam bahasa Inggris ada kata magician. Sebenarnya itu dari kata magis, magos kemudian diterjemahkan menjadi magis. Jadi sebenarnya kalau orang bicara magis atau magician itu lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ilmu magic, berkaitan dengan sihir dan lain sebagainya. Tapi apakah benar demikian bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tukang sihir, ya, atau mereka orang-orang yang berilmu dengan ilmu-ilmu magic dan lain sebagainya, atau mereka adalah orang-orang astrologi atau orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Nah, sebenarnya kalau kita lebih tepat memahami bahwa sebenarnya orang-orang Majus itu bukanlah orang-orang tukang sihir, ya, atau orang-orang yang ahli dalam hal-hal magic dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memang orang-orang bijaksana, orang-orang yang memiliki kapasitas istimewa di bidang ahli perbintangan. Karena kalau kita melihat dalam cerita ini adalah mereka hanya berpatokan kepada bintang yang mereka lihat, dan pengetahuan mereka, kebijaksanaan mereka itulah yang menuntun mereka untuk mereka mencari Yesus Kristus yang lahir itu. Nah, kalau kita misalnya baca di ayat 2 bahwa ketika mereka ketemu, mereka sampai di Yerusalem, itu mereka bertanya, ya, mereka bertanya di ayat 2, dan bertanya, ini maksudnya orang-orang Majus, dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Seandainya mereka adalah orang-orang yang ahli sihir, mereka adalah orang-orang yang magic misalnya, tidak mungkin mereka bertanya kepada orang-orang di Yerusalem. Pasti mereka akan mempergunakan ilmu sihir mereka untuk mencari tahu kira-kira di mana Yesus itu dilahirkan. Jadi sebenarnya mereka ini adalah bukan orang-orang yang ahli sihir, tapi mereka adalah orang-orang
ahli dalam ilmu perbintangan, orang-orang pintar, orang-orang yang bijaksana, yang bisa memahami tentang ilmu-ilmu perbintangan. Jadi, siapa orang Majus? Mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas istimewa di bidang astrologi, di bidang ilmu perbintangan. Sehingga mereka bisa tahu persis. Mereka hanya melihat bintang, dan bintang itu akan menjadi petunjuk bagi mereka di mana Mesias atau Kristus dilahirkan. Dan yang berikut akan melihat bahwa kira-kira orang Majus ini dari mana mereka berasal. Karena Alkitab tidak begitu terang benderang menjelaskan dari mana. Entah mungkin mereka dari Filistin atau dari negara-negara di sekitar Yerusalem pada waktu itu, dari Romawi, tidak. Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang Majus itu berasal dari timur. Nah, berasal dari timur inilah yang membuat orang itu mulai menafsirkan kira-kira negara mana atau daerah mana yang dimaksud dengan timur, ya. Dan dugaan yang paling kuat bahwa orang-orang Majus ini dari timur, dugaan yang paling kuat dari segala macam alternatif dugaan, dan dugaan yang paling kuat, orang Majus ini kemungkinan besar itu mereka berasal dari kerajaan Persia atau kerajaan Babel. Jadi dua daerah inilah yang menjadi kemungkinan besar para ahli perjanjian lama lebih mengerucut bahwa timur ini, orang-orang Majus dari timur, mereka berasal dari negeri Persia atau kerajaan Persia atau Babel dengan 3 alasan. Jadi tidak hanya menduga, tapi ada 3 alasan kuat kenapa orang-orang Majus ini kita duga kuat itu mereka berasal dari negeri Persia atau Babel. Yang pertama adalah secara geografis memang Persia dan Babel itu mereka memang tepat berada di sebelah timur kalau dilihat dari sisi Yerusalem. Ya, dari sisi Israel memang mereka tepat pada sebelah timur. Yang kedua adalah pada zaman itu dua daerah ini, Persia dan Babel, itu terkenal dengan orang-orang bijaksananya, terkenal dengan daerah yang banyak didiami, atau mereka memiliki orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Jadi memang kalau ketika kita hidup di zaman Yesus, orang sudah tahu bahwa orang-orang yang ahli dalam perbintangan itu pasti mereka berasal dari Persia atau Babel. Misalnya kita contoh, misalnya ketika Daniel dan teman-teman mereka dibuang ke kerajaan Persia sana, itu sudah terkenal bahwa orang-orang yang ada di sekitar lingkaran Raja Nebukadnezar adalah bukan orang-orang sembarangan. Mereka orang-orang ahli, mereka orang-orang berilmu, mereka orang-orang hebat. Jadi alasan kedua bahwa dugaan paling kuat orang Majus dari timur, kemungkinan mereka berasal dari negeri Persia atau Babel, ya. Persia atau Babel, karena memang pada zaman itu Babel atau Persia dan Babel itu terkenal memang didiami atau ada orang-orang yang berilmu, yang bijaksana, khusus dalam ahli perbintangan. Yang kedua adalah alasan ketiga, kenapa kita menduga kuat bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan Persia dan Babel. Kalau kita lihat di ayat yang kedua misalnya, setelah mereka sampai ke Yerusalem, mereka bertanya kepada Herodes dan kepada orang-orang di sana, di manakah raja orang Yahudi? Ya, perhatikan mereka dengan jelas ya, ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami telah datang untuk menyembah dia. Jadi orang-orang ini mereka tahu benar bahwa yang dilahirkan itu adalah raja orang Yahudi. Dari mana mereka tahu bahwa yang lahir itu adalah raja orang Yahudi? Padahal mereka itu dari negeri jauh, dari negeri Persia. Penjelasan yang mungkin bisa kita pahami adalah, yang bisa kita mengerti kenapa mereka tahu bahwa yang lahir itu bukan saja raja, tapi mereka jelas raja orang Yahudi. Karena kita tahu sejarah. Sebelum Yesus lahir, orang Israel itu pernah dibuang 70 tahun di dua kerajaan ini, Persia dan Babel.
Dan kemungkinan besar orang-orang ini, mereka tahu cerita, mereka mendengar pengharapan orang Israel, pengharapan tentang Mesias, bahwa suatu saat nanti ada Raja Israel akan bangkit, ada Mesias yang akan dilahirkan. Pasti mereka mungkin mendengar 70 tahun waktu bukan waktu yang singkat. 70 tahun waktu yang lama. Jadi mereka sudah sering kali mendengar. Mereka sering kali mendengar khotbah-khotbah, cerita-cerita daripada orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada waktu itu. Ya, yang ada di pembuangan pada waktu. Kita tahu ada Nehemia di pembuangan, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan orang-orang Majus ini, mereka tahu bahwa yang lahir itu Raja orang Yahudi, karena memang 70 tahun orang Israel itu dibuang di kerajaan Babel. Jadi paling tidak 3 alasan ini dugaan kuat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang berasal dari negeri Persia atau negeri Babel. Dan yang berikut kita lihat juga adalah kira-kira mereka datang kepada Yesus, kira-kira pada waktu kapan atau kira-kira pada usia kapan mereka ini datang menyembah Yesus di Betlehem Yehuda. Kemungkinan besar, dugaan yang paling kuat adalah mereka datang kepada Yesus. Itu bukan ketika Yesus masih bayi, tapi diperkirakan itu antara Yesus dari usia 2 tahun ke bawah. Ya, 2 tahun ke bawah, entah itu 1 tahun ke bawah atau 1 tahun ke atas. Karena begini, kalau kita baca di ayat 11, ketika orang-orang Majus datang, mereka tidak datang di kandang domba. Kalau kita melihat banyak sekali lukisan-lukisan, ya lukisan-lukisan orang-orang Majus itu mereka datang di kandang domba. Ada palungan, ada domba, ada Yesus yang masih dalam bentuk bayi. Tapi kalau kita di ayat 11, bahwa orang-orang Majus itu datang di rumah. Kita lihat di ayat 11 ya, bukan datang di kandang. Di ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat ibu anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi orang-orang Majus ini bukan datang lagi di kandang. Yang datang di kandang itu adalah orang-orang yang pertama mendengar berita kelahiran Yesus, yaitu para gembala yang di padang. Karena secara geografis mereka dekat dengan Yerusalem. Jadi orang-orang Majus ini, mereka tidak datang di kandang. Jadi kita sudah banyak dipengaruhi dengan lukisan-lukisan, gambar-gambar drama bahwa orang-orang Majus ini datang membawa persembahan ketika Yesus masih di dalam kandang bersama dengan ibu dan keluarganya yang lain, misalnya Yusuf gitu ya. Dan kedua, bahwa diperkirakan bahwa umur Yesus ketika mereka datang itu saya sebut antara 2 tahun ke bawah. Karena kalau kita baca di ayat yang kedua, ayat yang di pasal yang kedua tadi di ayat 16 ya, di ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majus ini tidak kembali memberitahukan di mana Yesus dilahirkan, maka Herodes mengeluarkan sebuah perintah ya, bahwa seluruh bayi di Yerusalem yang usia di bawah 2 tahun itu harus dibunuh semua. Nah, jadi kemungkinan besar memang sasaran Herodes adalah Yesus. Yang dikatakan bahwa semua bayi yang di bawah 22 tahun itu harus dibunuh semua. Tapi Yesus dengan pertolongan ilahi, Yusuf dan Maria menyingkir, membawa Yesus ke Mesir. Jadi ketika orang-orang Majus datang, kemungkinan besar Yesus antara umur di bawah 2 tahun, antara 1 tahun ke bawah atau mungkin 1 tahun ke atas. Jadi bukan ketika Yesus masih sangat baik ya. Yang berikut kita melihat bahwa kita sudah tahu siapa orang Majus, siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan ketika mereka datang kepada Yesus, kira-kira Yesus berumur berapa, usia berapa. Dan poin yang lebih penting yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah apa yang perlu kita pelajari dari orang Majus. Apa renungannya, apa refleksinya yang perlu kita pelajari dari orang-orang Majus. 2 hal yang saya perlu sampaikan sebagai perenungan kita bersama dalam ibadah minggu hari ini tentang orang-orang Majus. Yang pertama adalah kita melihat apa yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan dari kehidupan orang-orang Majus ini yang sungguh-sungguh mereka mencari Tuhan. Yang pertama adalah mereka atau orang-orang Majus adalah orang yang memiliki hasrat yang kuat untuk mencari
Yesus. Saya ulangi, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang memiliki hasrat atau kemauan yang kuat untuk mereka mencari Yesus. Kalau kita baca di ayat 2 tadi bahwa ketika mereka sampai ke Yerusalem, mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Majus ini saya sebut tadi, mereka punya hasrat yang kuat untuk mereka mencari Tuhan. Mereka punya perjalanan, mereka ketika kita dugaan kuat mereka dari daerah Persia. Dari daerah Persia, mereka jalan ke Yerusalem untuk mencari Yesus, mencari raja orang Yahudi. Itu bukan perjalanan sehari dua hari. Itu bukan jarak yang dekat. Dan pada waktu itu kita ingat bahwa perjalanan bukan dengan kendaraan, bukan dengan alat-alat transportasi yang sudah canggih seperti hari ini. Mereka berjalan. Dan dalam catatan saya coba mencari-cari informasi bahwa daerah Persia ini kira-kira di mana tempatnya. Diperkirakan semua bahwa Persia ini untuk sekarang ini diperkirakan itu ada di daerah negara Iran saat ini. Negara Iran saat ini. Dan saya coba cari informasi bahwa jarak dari Iran menuju Israel hari ini dengan ditempuh dengan jalan kaki misalnya, dengan diukur dengan darat misalnya, itu jaraknya kurang lebih 2.359 km, ya. 2.359 meter. Kalau itu ditarik dengan melalui darat. Kalau melalui udara itu 1.189 km. Jadi kita bisa bayangkan begitu jauhnya perjalanan mereka. Lalu saya coba membandingkan begini. Misalnya begini. Jarak antara Aceh dan Jakarta, saya coba cari ukurannya di Wikipedia, saya coba cari ukurannya. Jarak antara Jakarta dengan Aceh, kalau ditarik ini perbandingan supaya kita bisa memahami bagaimana orang-orang Majus ini, mereka punya perjalanan yang memang tidak mudah untuk mereka mencari Tuhan. Aceh Jakarta itu kalau ditarik garis lurus itu kurang lebih 2.331 km. Hampir sama kira-kira. Kalau tadi saya sebut tadi misalnya Persia itu adalah Iran, negara Iran saat ini, ditarik ke Israel itu kurang lebih 2.399. Kalau Aceh Jakarta itu kurang lebih 2.331. Tidak, hampir mendekati. Coba kita bisa membayangkan. Aceh, orang jalan kaki dari Aceh menuju ke Jakarta. Itu butuh mungkin bukan hanya minggu orang berjalan, mungkin bisa berbulan-bulan orang berjalan. Dan kita bisa memahami bagaimana orang-orang Majus ini hanya dengan modal bintang saja. Mereka berjalan, bukan kendaraan, mereka berjalan kaki melewati padang pasir untuk mereka mencari siapa sebenarnya raja orang Israel itu. Mereka punya hasrat, mereka punya kerinduan yang sungguh untuk mereka mencari siapa Yesus. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal kalau kita melihat pemahaman mereka tentang Mesias, pemahaman mereka tentang Yesus itu masih sangat sedikit. Saya singgung tadi bahwa kemungkinan mereka tahu tentang raja orang Yahudi adalah ketika orang-orang Israel mereka dibuang di Persia. Dan mereka mendengar orang-orang Israel berbicara tentang pengharapan Mesias. Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya tahu sedikit tentang Yesus. Tapi mereka punya hasrat untuk mereka mencari siapa Yesus. Begitu besar pengorbanan mereka. Tenaga mereka untuk berjalan berbulan-bulan. Jarak 2.500 lebih kilometer untuk mereka berjalan. Hanya untuk mencari siapa Yesus. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu kita pelajari dari orang-orang Majus ini adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki hasrat yang kuat untuk mencari Yesus. Saya mengajak kita semua hari ini di tengah suasana Natal hari-hari ini. Apakah kita punya hasrat yang sungguh-sungguh untuk kita mencari Yesus?
Apakah kita punya kerinduan yang sungguh? Atau kita mungkin berkata biasa, di tengah pandemi ibadah biasa-biasa saja, Natal biasa-biasa saja. Oke, mungkin dalam liturgi, dalam ritual biasa, tapi apakah kita punya hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita belajar daripada orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang berkorban luar biasa. Tidak mudah. Berjalan, bukan hanya saya perkirakan bukan hanya berminggu, berbulan-bulan mereka berjalan kaki dari Persia menuju Yerusalem hanya untuk mencari Yesus yang baru lahir. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini dalam suasana perayaan Natal kita? Apakah ketika kita masuk dalam bulan Desember ini, apakah kita punya kerinduan yang sungguh? Apakah ada perenungan yang sungguh dalam kehidupan kita? Sebuah peristiwa sejarah, Yesus datang mencari kita. Yesus sudah datang mengunjungi kita dari sorga. Perjalanan dari sorga menuju bumi, itu perjalanan yang luar biasa. Tidak ada ukurannya. Dia sudah datang mencari kita. Tapi adakah di antara kita hari ini kita memaknai Natal yang sebentar kita akan merayakan bersama, memperingati bersama? Apakah kita anggap biasa-biasa saja? Apakah kita punya hasrat yang sungguh untuk sama mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? Seperti orang Majus, mereka bukannya sekedar mencari Tuhan, tapi mereka berkata kepada orang, kami datang untuk menyembah Dia. Mereka datang menyembah Dia. Mereka adalah orang-orang intelektual, mereka adalah orang-orang pintar. Tapi mereka punya hati. Mereka memberikan ilmu, kepintaran mereka untuk mereka mencari Tuhan. Tapi di jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari sikap orang Yahudi, orang Majus. Mereka menempuh perjalanan yang panjang hanya untuk mencari siapa Yesus. Perjalanan kita, untuk kita beribadah hari ini, kita tidak perlu bayar angkot, naik busway, Grab, segala macam. Kita hanya di rumah. Yang dibutuhkan hati kita. Mungkin dulu kita beribadah, kita makin menghitung-hitungan berapa ongkos, berapa segala macam. Hari ini kita di rumah ibadah. Dengan situasi pandemi hari ini. Tapi apakah kita punya hasrat? Kita punya kerinduan yang sungguh untuk kita mencari Yesus? Orang-orang ini mereka datang mencari, di manakah Raja? Orang Yahudi yang baru dilahirkan. Yesus sudah datang mencari kita. Dia datang mengunjungi kita di sorga. Sebuah perjalanan yang terlalu jauh. Kalau Persia dan Bethlehem kurang lebih 250 km. Sorga dan bumi tidak ada ukurannya. Yesus sudah datang menjenguk kita. Adakah di antara kita punya hasrat, kita punya kerinduan untuk mencari Dia, untuk kita datang menyembah Dia di bulan Desember ini? Bukan sekedar ritual keagamaan, bukan sekedar karena penanggalan kalender Masehi kita ada bulan Desember, tapi biar ini menjadi suatu kerinduan kita. Kita belajar daripada orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan luar biasa. Mereka tidak memikirkan akan pengorbanan mereka, capek mereka, jalan jauh, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya untuk mereka mencari siapa Yesus, hanya untuk mereka datang menyembah kepada Tuhan. Saya katakan hari ini kita beribadah, kita hanya cukup di rumah. Beribadah bersama keluarga. Ajak anak, istri, keluarga yang lain untuk kita beribadah. Tapi terkadang kita masih malas-malasan. Terkadang kita masih banyak sekali alasan. Pengorbanan kita tidak terlalu banyak. Biarlah dalam suasana Natal ini kita merenungkan bagaimana hasrat daripada orang-orang Majus. Mereka mencari Tuhan. Mereka tidak peduli seberapa capeknya mereka, seberapa besarnya harga yang mereka bayar untuk mereka mencari Yesus yang sesungguhnya. Yesus sudah mencari kita. Butuh respon kita. Apakah kita rindu sama Dia? Apakah kita mau sungguh-sungguh punya hati untuk mencari Dia? Yang kedua, yang perlu kita pelajari orang Majus hari ini, selain mereka adalah orang-orang yang punya hasrat yang kuat untuk mereka mencari Yesus, yang terakhir adalah orang-orang Majus, atau mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang pantas mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai Raja. Saya ulangi, mereka adalah orang-orang yang tahu, atau orang-orang Majus adalah orang-orang yang tahu
apa yang pantas mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai raja. Kita lihat ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Saudara dikasih Tuhan, orang-orang Majus bukan saja mereka berkorban tenaga, waktu habis. Tenaga habis untuk berjalan dari Persia menuju Yerusalem. Tenaga habis capek. Bukan saja juga waktu yang habis, karena butuh berbulan-bulan untuk mereka berjalan pulang pergi. Itu butuh berbulan-bulan. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang menyembah kepada Kristus, mereka membawa, disebut tadi, ada emas, kemenyan, dan mur. Mereka orang-orang yang tahu apa yang pantas saya berikan kepada Yesus. Apa yang saya pantas berikan kepada Raja yang sudah lahir. Mereka bukan orang yang datang sembarangan. Mereka bukan orang yang datang dengan tangan yang kosong ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Tapi mereka datang dan mereka tahu apa yang pantas saya berikan kepada Raja yang baru lahir. Apa yang pantas saya berikan kepada Yesus yang baru lahir ini. Dan kita mencatat bahwa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah yang terjadi pada zaman dulu. Ketika ada orang, misalnya dari negara lain atau tempat lain, mereka datang berkunjung kepada seorang raja. Mereka datang bukan dengan tangan yang kosong. Mereka pasti akan membawa persembahan-persembahan kepada raja tersebut. Contoh dalam perjanjian lama, ketika Ratu Batseba dari daerah timur, dari daerah Afrika datang kepada Raja Salomo, Ratu Batseba tidak datang dengan tangan kosong. Dia datang membawa harta kekayaan dia untuk hanya mendengarkan hikmat daripada Raja Salomo. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tahu apa yang pantas saya berikan kepada Tuhan sebagai Raja yang lahir pada waktu itu. Kami dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya itu merenungkan hal ini. Sebenarnya orang-orang Majus ini, mereka mungkin pikir, kalau mereka berpikir seperti kita, ya sudah, saya sudah korbankan waktu saya, jauh-jauh dari Persia datang. Saya sudah korbankan tenaga saya, jauh-jauh dari Persia datang, sudahlah. Yang penting saya tak lihat. Tapi mereka tidak hitung-hitungan. Mereka tidak hitung-hitungan ketika mereka datang menyembah Tuhan. Yang mereka bawa adalah persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah persembahan yang pantas diberikan kepada seorang raja yang baru lahir. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dalam kita Natal hari ini, mari kita belajar daripada orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang pantas mereka berikan kepada Tuhan. Mereka orang-orang bangsawan, mereka orang-orang bijaksana. Tidak mungkin mereka hanya datang membawa domba, kambing. Tidak mungkin. Mereka tahu siapa yang mereka sembah. Mereka tahu siapa yang lahir. Walaupun mereka, saya sebut tadi bahwa walaupun pengetahuan mereka sangat sedikit mungkin tentang raja orang Yahudi atau Yesus yang lahir ini. Karena tadi saya sebut bahwa orang-orang Israel, mereka dibuang 70 tahun di Babel. Dan hanya mereka sekilas tahu siapa Yesus itu. Siapa Mesias yang mereka harapkan. Yang diharapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, dalam perenungan kita di bulan Desember, apa yang pantas kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang pantas kita berikan kepada Tuhan? Ketika dia sudah datang 2000 tahun yang lalu, dia sudah berikan hidupnya. Dia sudah berikan segala yang terbaik kepada kita. Saya sebut bukan bicara masalah jumlah, bukan masalah emas yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, persembahan apa yang pantasnya kita berikan kepada Tuhan? Kita sudah menerima segala yang terbaik kepada Tuhan. Mari dalam perenungan Natal, dalam bulan-bulan Desember ini, mari kita sama-sama belajar daripada orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang
yang sangat tahu apa yang pantas mereka berikan kepada Tuhan. Kita yang sudah tahu siapa Tuhan. Kita sudah tahu apa misi Tuhan. Kita orang-orang sudah diselamatkan Tuhan. Seharusnya kita jauh lebih mengerti apa yang pantas saya persembahkan kepada Tuhan. Karena dia sudah datang, dia sudah lahir kepada saya. Orang-orang Majus, mereka hanya mengetahui sedikit saja tentang Yesus itu. Tentang pengharapan Mesias itu. Tapi mereka tahu apa yang terbaik, apa yang pantas mereka berikan kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam jemaat, saya sudah sharekan kepada kita semua. Kita akan ibadah Natal, ibadah syukur Natal pada tanggal 24 nanti jam 5 sore secara live streaming. Dan biaya-biaya yang sudah saya rincikan yang kita perlukan kira-kira sekian. Mari kita melihat ini bukan sesuatu beban bagi kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang pantas kita berikan kepada Tuhan? Dalam anggaran tersebut kurang lebih 6.800.000 yang kita perlukan. Terlalu sedikit sebenarnya dibandingkan kalau kita berbicara tentang bagaimana karya Tuhan. Bagaimana Yesus datang menyelamatkan kita. Bagaimana apa yang Tuhan berikan bagi kita. Selama pandemi kurang lebih 11 bulan ini kita ada hari ini. Karena berkat pertolongan Tuhan. Apa yang pantas saya berikan kepada Tuhan? Sebagai syukur saya kepada Tuhan. Apa yang pantas saya berikan kepada Tuhan? Sebagai ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Yesus sudah datang. Sudah memelihara saya sehingga saya ada di penghujung tahun 2020 ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Biarlah, mari kita memberi dengan sukacita. Mari kita memberi apa yang sepantasnya kita terima daripada Tuhan. Banyak kita memberi di bulan Natal ini. Orang berani untuk belanja-belanja online puluhan juta. Bahkan jutaan kita bisa belanja, beli baju ratusan ribu. Untuk sumbang untuk pelayanan saja. 100.000 mungkin terlalu berat bagi kita. Kita bisa shopping mungkin kemana-mana. Kita bisa mungkin segala macam. Tapi untuk kita menyumbang untuk pekerjaan Tuhan, mungkin kita masih pikir-pikir. Mari kita belajar daripada orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang tahu apa yang pantas mereka berikan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, hanya emas, tidak disebut jumlahnya berapa. Kita tidak tahu pasti mungkin banyak jumlahnya. Cuma disebut jenisnya saja, emas, kemenyan, dan mur. Tidak disebut berapa jumlah mereka. Saya menyebut ini adalah mereka orang-orang yang tahu apa yang pantas mereka berikan kepada Raja orang Yahudi, Yesus yang baru lahir pada waktu itu. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran ini. Biar di bulan Desember ini, apa yang pantas kita berikan bagi Tuhan. Dia terlalu banyak sudah menolong, memberkati kita, terutama karya keselamatan ketika dia datang ke dalam dunia. Kiranya pada kesempatan ini kita diingatkan semua bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, datang menyembah kepada Tuhan, bukan sekedar kita datang, tapi kita datang dengan hidup kita, seluruh keberadaan kita. Orang-orang Majus, mereka memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka. Mari kita doakan rencana ibadah syukur Natal kita tanggal 24. Berapapun yang kita perlukan, dana yang kita perlukan, saya terlalu percaya ini pekerjaannya Allah. Tuhan pasti akan cukupkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita. Kita belajar dua hal dari orang Majus. Pertama, mereka adalah orang-orang yang punya hasrat untuk mencari Yesus. Tidak peduli beberapa banyak pengorbanan mereka, tapi mereka punya kerinduan untuk mereka mencari Tuhan. Adakah kerinduan kita untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam suasana Natal hari-hari ini? Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang pantas mereka berikan, mereka persembahkan kepada Tuhan. Saya sebut bukan masalah jumlah, tapi pantas enggakah kita? Ketika kita diberkati, misalnya 5 juta, pantas enggak kita memberi persembahan, misalnya 10.000, hal yang tidak pantas. Mari kita belajar orang-orang Majus. Mereka mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang sepantasnya mereka berikan kepada Raja, segala Raja,
Tuhan, di atas segala Tuhan, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Boleh mengingatkan setiap kami bagaimana kami belajar daripada orang-orang Majus. Mereka ada orang-orang yang dari jauh. Mereka korbankan tenaga fisik, lelah, capek. Waktu mereka, begitu banyak mereka korbankan. Hanya untuk mereka mencari siapa Yesus, siapa Raja orang Yahudi yang baru lahir. Mereka punya hasrat yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana pengorbanan perjalanan mereka melewati padang pasir yang begitu luas. Tapi itulah kami belajar daripada sikap orang-orang Majus. Mereka punya hasrat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan di bulan Desember di mana kami memperingati kelahiran Yesus, memperingati kedatangan Kristus ke dalam dunia menyelamatkan kami. Biarlah kami memiliki hasrat untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kerinduan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun hambatannya, tantangannya, apapun, berapapun harga yang harus kami bayar, bila kami mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami pun belajar daripada sikap orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang, mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang pantas mereka persembahkan kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang kosong. Mereka datang dengan emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar daripada sikap orang-orang Majus ini. Kami tahu apa yang sepantasnya kami berikan kepada Tuhan. Karena kami sadari pun bahwa semua yang kami dapat pun itu berasal daripada Engkau. Kami boleh ada hari ini karena Tuhan yang melindungi kami. Kami boleh ada hari ini karena kemurahan Tuhanlah, karena kehendak Tuhanlah. Ampuni kami, seringkali kami ngomel, seringkali kami hitung-hitungan untuk memberi kepada Engkau ya Tuhan. Kami belajar daripada orang-orang Majus. Mereka tahu memberi apa yang pantas kepada seorang raja yang baru lahir. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati yang penuh dengan kemurahan itu menjadi bagian bagi setiap kami umat-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati, menguatkan setiap kami dalam suasana perenungan Natal di bulan Desember ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik. Berdoa bagi rencana Natal kami tanggal 24. Jam 5 sore secara live streaming. Tuhan berkati rencana ini Tuhan. Segala pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas melayani Tuhan, Engkau urapi dan Engkau menguduskan setiap kami. Sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat. Berdoa bagi setiap peralatan teknologi yang akan kami gunakan. Tuhan memberkati semuanya. Dana yang kami perlukan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menyediakan, mencukupkan semuanya. Ini pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi kami, menyediakan segala yang diperlukan untuk pekerjaan-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati mereka, pelihara mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada minggu ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Mari Bapak sudah kasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, sumber segala berkat itu. Dan biarlah kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang terbaik yang daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati kami, setiap umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.